Gitu. Nah, coba kita lihat ya. Coba dipegang kepalanya. Nah, ini saya lihat ada yang matut-matut rambut ya. Nah, ini adik-adik semua. Kalau ABG saya bisa paham ya. Dimanapun suasana, kalian akan mencari cermin. Saya udah gimana nih? Udah kece belum nih ya penampilan saya? Tahu aja Ibu. Iya. Coba Benar, nah, Bu. di kepala ini Cepet ada main apa? kabur, Bu. Di kepala ini ada apa? Di kepala? Ada rambut Ibu. Ada rambut, terus Ada ada lapisan rambut. kulit. Otak, Bu, otak. Ya. Terus ada Harapan orang tua. darah, Oke. Semua bawa otaknya. saraf. Otaknya. Banyak, Bu. Oh ya, pasti semua bawa otaknya. Nah, Iya, Bu. teman-teman, coba sekarang kita agak serius. Nah, ini penting. Tadi kalau Anda memberikan skor 10, pengenalan Anda terhadap diri sendiri, coba sekarang dibuktikan. Apakah Anda menyadari bahwa Anda punya otak, sebuah organ yang sangat berharga di bawah kepala? Anda sadar nggak? Sadar, Bu. Sadar Bu. Sadar ya? Ya sadar, Bu. Oke. Kalau nggak sadar mah gila tuh, Bu. Sekarang, otak itu, apa yang Anda ketahui tentang otak? Masa depan, Bu. Masa depan yang cerah, Bu. Yakin. Untuk berpikir, Bu. Berpikir. Tulis di chat ya, supaya... Oke, Bu. Oke, coba di chat. Apa yang Anda tahu tentang otak? Mikirin ayang yang nggak serius, Bu. Memikirkan sesuatu, pola pikir, apalagi berpikir, ini semuanya berpikir ya. Berpikir dan mengendalikan diri, menyimpan memori, terus apa lagi? Banyak bagian otak. Oke, berimajinasi. Nah, luar biasa ya. Berkreatif. Nah, luar biasanya kalian ada yang berhalusinasi juga nih jawaban. Ya, ya, kreatif. Oke, terima kasih jawabannya ya. Jadi kalian itu sudah diberi, dianugerahi otak ya. Itu sebuah organ yang sangat apa ya? Sebuah organ yang sangat menentukan kehidupan, bahkan tidak hanya di dunia ini ya, kehidupan Anda sampai nanti pada saat kehidupan abadi. Nah, otak ini adalah produk ya, adalah produsen dari berbagai perilaku. Selamat. Nah, tolong ya teman-teman jangan lupa di-mute. Jangan lupa di-mute bagi yang ini ya, ada keperluan lain. Aku tali. Nah, ini bocornya dari mana ya? Biasa nih ABG ya, anak remaja. Oke, kita kembali nih. Coba Anda bayangkan di rongga kepala Anda saat ini ada yang namanya otak seperti ini. Brain 3 in 1. Ya, jadi kira-kira bentuk otak itu seperti ini, teman-teman semua. Ya. Nah, terus apa itu 3 in 1? Coba kita lihat. Secara sederhana, para saintis mengklasifikasikan kecerdasan otak itu ada 3. Ya, ini secara sederhana. Pada kenyataannya otak itu adalah sebuah organ yang rumit, ya, yang agak sulit untuk kita orang awam bisa memahami. Tapi secara sederhana seperti ini. Ya, Anda bisa lihat ini adalah limbik yang warna merah. Ya, limbik ini adalah otak emosi. Nah, jadi ternyata di otak ini bukan hanya untuk berpikir. Itu yang merasa sedih kalau dibentak-bentak orang tua, dimarah-marahin dosen, itu adalah Dibanding-bandingin, Bu. Dibanding-bandingin dengan tetangga. Aduh, sakitnya tuh di sini ya. Itu yang merasakan adalah otak limbik. Ya, luar biasa ya teman-teman. Diselingkuhin ayang, Bu. Diselingkuhin ayang, Bu. Ya, yang putus cinta, ya, yang ditolak. Mikirin ayangnya, Bu. Mikirin ayangnya nggak ini, Bu. Nggak serius dengan saya, Bu. Itu semua ada di otak limbik. Oke. Itu semua otak emosi ada di otak limbik. Oke, ya. Jadi otak limbik ini dikenal juga dengan otak dalam. Dikenal juga dengan otak mamalia. Oke. Nah, otak mamalia kalian tahu? Oke, Bu. Mamalia itu apa? Coba berikan salah satu contoh.
Kayak Lumba-lumba. Contohnya Randy, Bu. Mamalia tuh Randy. mamalia tuh seperti kayak hewan-hewan gitu tuh, Bu. Alvin, Bu. Seperti contohnya seperti Alvin, Bu. Kita semua ini ini Mamalia. Mamalia itu adalah mama sama Lia, Bu. Jadi kalau kenapa disebut Mamalia itu sebagai Randy. otak mamalia? Karena otak ini, otak limbik ini juga dipunyai oleh mamalia. Fungsinya apa? Fungsinya adalah emosi, merasa sedih, gitu ya. Vegetasi itu Masa adalah galau. Bawahnya pengen kabur, Bu. galau, ya, pengen kabur, ya. Vegetasi itu adalah Healing, berkembang Bu. biak, Healing. fungsinya. Healing, Bu. Iya. Pernah saya mau kabur, Bu. Nah, betul sekali. Itu karena limbik kalian tuh nggak merasa nyaman. Pada saat Anda ingin healing, ingin kabur, sumpek, enak gitu. Pokoknya semua hidup ini pengen teriak gitu ya. Itu Kabur di pondok. saat itulah Saya pengen limbik- ngebakar rumah aja, Bu. Nah, pengen ngebakar rumah. Pada saat itu limbik Anda merasa situasi tidak menyenangkan. Nah, ini itu jawabannya ada di Anda semua ya. Kenapa itu terjadi? Gitu ya. Jadi limbik itu dia mendeteksi suasana. Dia disebut dengan otak emosi. Pada saat Anda marah, itu pasti limbik Anda sedang dalam kondisi panas. Nah, dia secara fitrah dia sejuk loh si limbik ini, tapi dia gampang terstimulus oleh situasi. Jadi kalau kamu bilang, aduh panas nih gue, gitu ya, yang panas itu adalah limbik. Jadi hati-hati ya. Orang keras kepala itu gimana, Bu? Oke. Itu posisinya ada di depan apa di mana itu, Bu? Limbik. Limbik itu di dalam. Nah, ini kan ada yang dikenal dengan otak dalam. Jadi kalau di kepala ini kita nggak bisa pegang, dia adanya di dalam. Ya. Nah, Otak itu apa, Bu? Nah, tunggu ya, itu limbik ya. Jadi setelah limbik, dia ini detektor. Jadi dia mendeteksi situasi. Kalau situasi itu tidak nyaman, gitu ya. Tadi seperti Randy bilang, pengen bakar rumah, dibanding-bandingin, gitu ya. Pengen healing, butuh healing dan lain-lain. Itu limbik sedang mendeteksi situasi tidak menyenangkan. Kalau situasi tidak menyenangkan, dia akan mengkoneksi ke batang otak. Nah, ini batang otak ya. Dia seperti apa ini ya? Kuda laut ya. Si batang Iya. otak ini dikenal juga dengan otak reptil. Nah, teman-teman ingat otak reptil? Reptil ingat tahu? Buaya, Bu. Buaya, apalagi? Tahu, Bu. Alvin, Bu. Itu mah Alvin, Bu. Iya. Pokoknya Berat. reptil. Ular ya. Coba lihat. Hewan melata, Bu. Ya, Hewan melata. Buaya bagaimana betina, Bu. Tirek. Tirek, Bu, tirek. luar biasa kalian ya. Coba Anda katakan bagaimana reptil merespon sebuah situasi. Bagaimana misalnya ada ular, ya. Ada ular terus tiba-tiba berada di bawah kursi kalian. Apa yang kalian lakukan? Bunuh, Bu. Dibunuh, Bu. Mencolot. Bunuh, Bu. Ngambil golok, Bu. Ambil golok kan kalian langsung lari. Telepon pemadam. Digoreng, Bu, digoreng. Nah, ularnya lari nggak? Ularnya lari nggak? Lari, Bu. Lari, Bu. Dari kenyataan, Bu. Kalau kalian ngelihat cicak, terus tiba-tiba ketemu cicak, atau cicaknya lari atau diam? Diam, Bu. Lari, Bu. Dari kenyataan, Bu. Ente kadang-kadang ente. Diam, Bu. Oke ya. Nah, Diam, Bu, cicaknya bakal diam. Ipul. ya. Apa nih, Pul? Oh, Nah, nelpon. jadi itulah yang Ada disebut dengan otak, apa tadi? Batang otak. Jadi batang otak itu adalah dikenal dengan otak reptil. Responnya seperti reptil. Ya. Nah, ini tadi kita lihat yang limbik ya. Limbik itu adalah otak emosi, kemudian ini adalah batang otak. Nah, salah ya, sebentar. Ini soalnya ilmu tentang otak ini sudah mulai berkembang ya teman-teman semua. Nah, jadi batang otak itu dia adalah sebuah fitrah untuk survive, ya, bertempur atau kabur. Jadi responnya hanya dua itu yang dia kenal. Kalau nggak melawan, kalau nggak bertempur, kalau nggak dia menarik diri, dia kabur. Nah, seperti cicak, seperti ular, gitu ya, seperti reptil lainnya. Coba bayangkan
otak kita ini ternyata terdiri dari otak mamalia, ya, itu kan binatang ya. Otak reptil itu juga binatang, gitu ya. Jadi kalau yang berfungsi hanya 2 otak ini, otak mamalia dan otak reptil. Otak mamalia tadi apa fungsinya? Emosi kan? Dia titik Ya. emosi, di Ya, situ Bu. ada Iya kebutuhan Bu, emosi Bu. haus, lapar, Emosi, Bu. vegetasi, ya. Nah, terus otak reptil isinya bertempur atau kabur. Jadi kalau orang yang suka marah-marah, ya, suka mengebatin, frustasi, menarik diri, itu dia hanya memainkan otak, ya, otak mamalia dan otak reptil yang ada di dalam otaknya. Ya, Bu, pertanyaannya Bu. yang otak manusia yang mana? Ya? Gimana Khairul? Lanjut aja Bu, lanjut. Oke. Nah, pertanyaannya apa sih yang membedakan antara kita, antara manusia dan manusia? Ya, dari 3-in-1 otak kita, otak manusia itu yang ada adalah otak mamalia sama otak reptil, gitu ya. Terus otak manusianya mana? Nah, kalau Anda mau tahu otak manusia ya, kita ada sebutannya prefrontal cortex di depan sini adanya. Ya, jadi yang membedakan kita dengan makhluk lain itu, yang membedakan manusia dengan makhluk selain manusia adalah dalam otak kecerdasan. Ya, disebut dengan otak kecerdasan karena dia berada di luar sini dan dia beradanya di depan. Prefrontal cortex. Ini otak intelektual. Ini adalah baik dan buruk. Ini adalah sebab akibat. Ya, ini adalah pertimbangan seorang mahasiswa. Kalau saya bersikap seperti ini, maka konsekuensi yang saya terima adalah seperti itu. Ya, jadi yang membedakan kita itu adalah otak berpikir atau prefrontal cortex. Nah, teman-teman, apa yang terjadi dengan Arema Malang adalah yang terstimulus pada malam itu adalah batang otaknya. Batang otak itu responnya hanya 2, yaitu bertempur atau apa? Lawan. Bertempur atau kabur. Kabur. Jadi dia nggak bisa lagi sebab akibat baik dan buruk itu udah nggak bisa lagi karena otaknya yang terstimulus adalah otak reptil. Nah itu secara sederhana 3-in-1 otak kita itu ya. Jadi Anda yang bisa memilih sikap terbaik dalam berbagai peristiwa. Kalau Anda biarkan si limbik itu berada dalam kondisi panas, gitu ya, kondisi panas, padahal fitrahnya dia sejuk, maka kondisi panas itu akan membuat yang namanya amigdala hijack, Anda akan mengkoneksi ke batang otak. Sehingga respon Anda apa? Kalau nggak ingin marah-marah, kalau nggak, ya udahlah, gue nggak peduli, gitu. Nah, gimana supaya akhirnya Anda berpikir ke prefrontal cortex? Nah, coba kita lihat ini ya. Nah, ini saya ingin lihatkan. Kalau dari samping otak itu seperti ini. Ya, ini yang tadi sistem limbik. Tadi ada yang nanya ya. Dia ada di dalam ya. Nah, di sini. Nah, ini sistem limbik. Kemudian ini adalah otak reptil. Ya. Nah, ini adalah amigdala. Jadi di sistem limbik pun itu yang mendeteksi suasana itu adalah amigdala. Dia merespon secara cepat situasi. Oke. Nah, sehingga kalau kita mau melihat otak kecerdasan adanya di mana, maka inilah dia korteks ya, lapisan biru. Ya. Jadi yang lebih dikenal dengan neokorteks. Neokorteks itu otak yang lebih ini lagi mutakhir lagi. Di situ ada proses berpikir kompleks gitu ya. Yang tadi Anda bilang fungsi otak itu apa? Untuk berpikir gitu ya. Yang mana yang berpikir? Ternyata dari 3 bagian otak yang berpikir hanya di lapisan paling atas yang dikenal dengan otak berpikir. Ini memang isinya berpikir. Di sini berpikir nalar, analitis, perencanaan, dan intelektualitas Anda tuh berada di otak ini.
Ya. Jadi sebagai mahasiswa yang Anda perlu stimulus adalah terutama otak logika, di samping pengendalinya itu adalah titik emosi tadi, ya, si limbik tadi. Jadi yang membedakan manusia dengan bukan manusia ternyata ini teman-teman semua, otak kecerdasannya, topi berpikirnya yang berada di prefrontal cortex, dia adanya di depan. Nah, kalau bisa dilihatkan nih seperti ini ya. Nah, ini dia prefrontal cortex. Jadi ada sebuah penelitian ya, seorang manusia tiba-tiba dia kecelakaan dan mengalami benturan di otak sebelah depan, ya, rusak prefrontal cortexnya. Apa yang terjadi? Hidupnya seolah-olah seperti sudah bukan manusia. Dia udah nggak bisa lagi baik dan buruk, sebab akibat. Ini orang suka nggak sih kalau dia melakukan ini? Dia pantas nggak sih? Udah nggak bisa. Jadi bersyukurlah kalian yang masih lengkap segala bagian otaknya, dan coba ya dimainkan fungsi otaknya supaya bisa optimal mengakses ke mana tadi? Prefrontal cortex. Ya. Jadi seorang intelektual itu lebih main ke prefrontal cortex dibanding dia mengakses otak reptil yang kerjanya hanya marah-marah, protes-protes ya. Protes terhadap keadaan, nggak terima ini, nggak terima itu, gampang panas gitu ya. Ah, itu kita nggak mau yang seperti itu ya. Karena ternyata yang membedakan kita dengan manusia dengan bukan manusia adalah bagaimana cara men-switch ya antara 3 bagian otak ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah piramida kehidupan teman-teman sekalian. Kalau misalnya Anda masih remaja mungkin ini mah omong-omongan emak-emak gitu ya. Tapi jangan salah ya. Di penelitian sekarang orang-orang di perusahaan-perusahaan besar semakin dia tinggi jabatannya, nilai-nilai spiritualnya semakin naik. Ya. Jadi karena apa? Karena kehidupan ini ternyata hanya soal kita dengan pencipta kita, gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya merasa sebel, kesel ya dengan perilaku orang lain terhadap Anda, ingatlah bahwa kita ini dengan kesabaran ya, dengan otak kita yang tadi kita rem ya, kita hanya ingin prefrontal cortex kita yang main, emosi kita kendalikan. Itu yang dijanjikan ya, kalau bagi yang muslim itu nggak sia-sia loh, sabar itu sama dengan surga, coba bayangin. Ya, jadi pada saat ibu kalian ngomel-ngomel gitu ya, jangan salah. Kalau Anda memilih sikap untuk bersabar, maka itu sama dengan surga. Ya. Terus untuk apa orang-orang di sekitar kita ditakdirkan dia tidak menyenangkan? Untuk Anda melatih agar bisa mengakses prefrontal cortex, bisa untuk tidak buru-buru mengakses ke otak reptil. Ya. Jadi dengan situasi-situasi menekan ternyata manusia itu tumbuh. Seperti itu ya. Jadi sabar, supaya Anda bisa bersabar gimana? Mainkan 3 bagian otak. Nah, Ibu maaf. Ya. Waktunya udah selesai, Bu. Ya. Oke, baik kalau begitu. Silakan. Ini saya 1 slide lagi. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nah, ini adalah realita kuantum. Para ahli menemukan seperti ini, teman-teman semua. Nasib itu kan sesuatu yang terlihat, ya. Sesuatu yang terlihat di masa depan. Anda masih muda loh, Anda masih punya peluang banyak untuk memilih nasib. Nah, ternyata nasib ini termasuk yang oleh Allah diberikan kalian kebebasan untuk memilihnya. Nasib itu akan terlihat di masa depan, dia ibaratnya benda kalau di fisika kuantum, ya. Nasib itu ditentukan siapa? Ditentukan oleh karakter, ditentukan oleh sikap kalian, ditentukan lagi oleh kebiasaan. Kalau kebiasaannya marah-marah, nanti pasti nasibnya apa? Pada saat dia dewasa, dia akan banyak terserang penyakit-penyakit seperti darah tinggi, stroke, ya, penyakit tegang, stres, gitu, depresi. Ya buat apa gitu ya? Coba misalnya kita memilih nasib cinta damai, tenang, solutif gitu ya. Maka karakter yang dibutuhkan adalah karakter-karakter yang menunjang ke arah sana. Karena nasib kita ditentukan oleh karakter, karakter ditentukan oleh kebiasaan, kebiasaan ditentukan oleh tindakan, tindakan ditentukan oleh pikiran,
ya, hati-hati ya memilih pikiran. Pikiran ditentukan oleh perasaan, ya. Nih perasaan ini galau ya, termasuk ya. Pada saat Anda galau, hati-hati. Anda tuntun perasaan galau ini ke arah positif, ke arah kebaikan. Karena yang memiliki Anda bukanlah nasib, ya, tapi Anda yang memilih untuk bisa menentukan nasib seperti apa yang ingin Anda ciptakan di masa depan. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi tadi materi tentang pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap intelektual dan anti kekerasan. Menurut saya itu bagus banget ya materinya dan sangat jelas juga penjelasannya yang dijelaskan oleh Ibu Marna Ritayasi tadi. Karena sangat memotivasi banget untuk kita, apalagi kita untuk kita sebagai mahasiswa agar tidak terjadinya konflik di dalam perkuliahan. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kepada dua penanya. Saya, Kak. Yang pertama, Juhedi, saya persilakan. Baik, saya izin bertanya. Nama saya Juhedi dari Prodi AP, Mentor 17, ingin bertanya, Bu, apakah benar minum susu sejak dari kecil itu bisa meningkatkan kecerdasan otak? Mungkin itu saja. Oke, baik. Kepada Ibu Manarita, gimana Bu? Ya. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Juhedi. Ini lucu banget ya. Pertanyaan kamu. Memang minum susu itu berdasarkan penelitian para ahli ya, tapi yang saya dengar, yang saya pelajari itu bukan susu sapi, tapi susu ASI. Nah, Anda ini termasuk yang mana nih? Dibesarkan oleh susu ASI atau dibesarkan oleh susu sapi? Karena kalau kedua-duanya, Bu. Kedua-duanya. kalau susu ASI itu SKM. secara penelitian ya. Secara ilmiah kalian nanti juga bisa browsing ya bahwa ASI itu sangat mempengaruhi perkembangan seluruh organ, tidak hanya kecerdasan, tidak hanya otak, tapi seluruh organ dari bayi ya, dari seorang manusia. Jadi diberikan air terbaik itu sejak awal adalah ASI. Jadi itu benar penelitian itu bahwa orang yang meminum ASI semenjak bayi gitu ya, itu secara penelitian terbukti bahwa dia memiliki kecerdasan yang lebih baik. Tapi ingat, kecerdasan nggak hanya nilai-nilai rapor atau nilai kuliah ya. Dia kecerdasan semua hal ya. Jadi memang terbukti seperti itu, Junedi. Ya, jadi gimana Junedi? Kepala, terima kasih. Gimana, Bu? Ya. Saya Bu, nanya Bu. Untuk pertanyaan Juhedi kayaknya Bu. sudah cukup ya. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Izin bertanya, Bu. Iman. Satu-satu dulu ya, teman-teman. Kepada Wulansari, untuk penanya kedua, saya persilakan kepada Wulansari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Wulan. Sari dari manajemen. Apakah dalam pengendalian emosi bisa mencerminkan atau melihat karakter diri kita sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Apakah dalam pengendalian emosi itu ditentukan oleh karakter? Nah, tadi saya sudah share sebenarnya ya. Karakter itu sebenarnya apa yang kita maksud dengan karakter? Nah, ini ya. Karakter itu adalah sebuah kebiasaan yang kita bangun. Ya. Jadi semakin Wulan, semakin teman-teman punya rem, punya pengendalian diri, semakin akan membentuk karakter yang
terkendali, yang emosinya stabil, terkendali, tenang, gitu ya, sejuk, ya. Semakin tindakan ini kan dimulai dari perasaan ya, perasaan nyaman, perasaan bahagia, perasaan bersyukur, perasaan positif ya, sikap positif, pikiran positif, itu tindakan, kebiasaan, karakter akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi gitu ya, semakin menjadikan itu sebagai kebiasaanmu, mengendalikan emosi, semakin kamu akan menjadi karakter yang sabar. Semakin kamu menjadi karakter yang gampang, mudah, mampu untuk mengendalikan emosi. Gitu, Lan. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sudah jelas ya untuk penanya. Oke, baik. Yang terakhir, penanya terakhir saya persilakan kepada Anida Novita Putri. Ibu, nama saya Anida Novita Putri dari Manajemen Informatika Mentor 14. Ibu tadi Abdul Mukti. Ibu kan tadi ngejelasin soal otak manusia kan ada di depan. Nah, itu kalau misalkan kena kecelakaan terus sudah tidak berfungsi, apa itu udah termasuk jadi orang gila, Bu? Atau gimana, Bu? Ya, baik. Terima kasih ya, Anida. Dari penelitian yang saya baca itu, jadi manusianya itu bukan menjadi gila, tapi dia hilang kemampuannya untuk berperilaku sebagaimana manusia. Jadi perilakunya apa? Yang tadi, yang ada di otak mamalia itu apa? Di otak mamalia itu dia merasa lapar, dia makan, gitu ya, dia minum. Terus otak mamalia apalagi dia punya kemampuan, keinginan fitrah gitu ya. Terus dia juga punya otak reptil, marah-marah gitu. Marah itu kan salah satu sikap bertempur ya. Marah-marah atau dia nangis, Marah-marah orang. ya. Tapi dia nggak bisa lagi diajak bicara soal logika. Jadi bukan gila juga, ya. Orang gila mungkin kerusakan otaknya tidak hanya yang prefrontal yang seperti kecelakaan tadi saya ceritakan ya. Mungkin karena otak ini kan sebenarnya kompleks ya. Yang terganggu nggak hanya bagian prefrontal kalau orang gila, termasuk memorinya. Termasuk nanti ada namanya otak itu punya critical zone ya. Dia buka tutup. Nah, orang gila memori jangka pendek dan jangka panjangnya itu udah nggak ada batas. Makanya kadang dia senyum sendiri gitu, padahal situasi sedang sedih gitu ya. Itu sesuatu yang berbeda lagi. Nah, kalau orang yang kecelakaan prefrontal korteksnya tidak berfungsi, itu dia nggak bisa lagi, ya mirip orang gila sih gitu. Cuman orang gila tuh udah kayak punya alam sendiri. Kalau orang yang kecelakaan prefrontal korteksnya tidak berfungsi, itu lebih ke kemampuan kognisi ya, kemampuan logika, kemampuan sikap-sikap sikap-sikap yang terkendali, itu dia kehilangan kemampuan itu. Gitu, Anida. Ya, makasih. Bu, Gimana, bertanya, Anida? Udah jelas? Kak, izin bertanya. Oke. Kak, izin bertanya, Kak. Kak, izin bertanya. Vina, maaf, Vina, mute, Vin. Nggak kedengeran. Oh ya, maaf. Maaf teman-teman, untuk sesi pertanyaan untuk materi keempat ini mungkin sudah dicukupkan karena waktunya sudah habis. Mungkin itu Kak, aja izin ya. bertanya, Kak. Nanti materi kelima aja nanti nanya ya teman-teman jika belum ada yang bertanya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih kepada Ibu Marnarita Yasi yang telah menyampaikan materinya. Sepertinya sudah selesai pada materi keempat ini. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya izin Pina izin. Ibu Marnarita, terima kasih. Ini kayaknya waktunya masih kurang, harus 2 jam lagi. Mudah-mudahan nanti bisa offline ya Bu, ke sini sama teman-teman. Gimana teman-teman? Amin. Terima kasih. Barakallah Ibu. Teman-temannya semangat ya. Amin, terima kasih. Ya Bu, selalu.
Ya, Bu. Terima kasih Ibu Yeti. Teman-teman semua bahagia, happy ya. Semangat terus. Happy banget, Bu. Tapi pusing, Bu. Dengerin Bu. Terima kasih, Bu. Kita pamit, materinya. Oke, baik. Bu Yeti izin pamit. Siap, terima kasih. Mbak Vina makasih ya. Oke, sama-sama Ibu. Bu. Selanjutnya saya Selanjutnya saya serahkan kepada NC. Ini harus sabar. Terima kasih kepada Tesina yang sudah memandu materi tempat tadi. Terima kasih kepada Tesina. Sudah ada suaranya belum? Iya, MC udah ada. Tadi ada kendala sinyal. Oke, baik. Terima kasih kepada Tesina yang sudah memandu materi tempat tadi ya. Baik, berikutnya yaitu pemaparan materi yang kelima yang akan dimoderatori oleh Teros. Suaranya kecil, Kak. Kepada Terosita kami persilakan. Kak. Baik. Enggak kedengeran, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya ucapkan terima kasih kepada pemandu acara yaitu TRD. Halo teman-teman, masih semangat? Siap, masih. Baik. Selamat siang, Ibu Anita Piliana, STMPD. Selamat bergabung di acara kami, perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Baik, teman-teman sudah menyiapkan alat tulisnya? Siap, sudah. Baik. Kurikulum vitae Anita Piliana STMPD. Profil, tempat tanggal lahir Yogyakarta 26 April 1983. Nomor handphone 0817 16 2172. Pengalaman, instansi Dinas Lingkungan Hidup, jabatan JF Penyuluh Lingkungan Hidup. Pendidikan terakhir S1 Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Baik, kepada Ibu Anita Piliana, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kira-kira kedengar nggak suaranya, Mbak? Terdengar Ibu Anita. Selamat datang di Fiksi, Bu Anita. Terima kasih. Bergabung sama anak-anak. Silahkan. Salam kenal. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Ibu Anita, unmute. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul hari ini walaupun tidak langsung bertatap muka. Jadi kita via Zoom, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan niat dan tujuan dari adanya acara PKMB 2022 pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru
Piksi Input Serang, Politeknik. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita selalu tujukan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat itu bersambung kepada putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Ini mungkin tadi sudah disebutkan tentang apa namanya profil dan curriculum vitae. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan mulai mengupload ini ya, apa materi yang akan di-share ke adik-adik mahasiswa ini. Baiklah. Bisa nggak? Belum bisa ya? Harusnya Bu nggak usah klik ini. Udah lama ya? Lama nggak sih? Kita tunggu sebentar untuk apa uploadingnya ya. Itu. Coba mulai ulang atau buka untuk mengatasi buka PowerPoint enggak? Itu udah dibuka tuh PowerPoint-nya. Kok nggak bisa ya? Tadi bisa tuh PowerPoint-nya tadi. Atau enggak? Ini langsung dibuka gini bisa apa ditutup dulu? Ditutup dulu kali ya? Oh. Nah. Salah. Nah, udah ya. Oh, berarti tadi karena ada itu ya. Sebutannya tuh kayak gitu kan. Adik-adik sekalian udah bisa terlihat ya ininya materinya? Udah Bu. Sudah. Kita ini aja apa namanya sharing ini temanya saya tidak ingin memberikan informasi yang terlalu berat, kita diskusi dan sharing aja sebentar terkait tentang kesadaran lingkungan dan kampus sehat. Mungkin akan saya buka slide ini ya. Nah, pernah dengar nggak kalau kita ini di Indonesia banyak sekali usia-usia remaja, usia-usia produktif yang apa namanya, yang ada di negara kita dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Contohnya negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, kemudian Perancis ya, kemudian negara-negara lain yang sebenarnya tingkat atau jumlah penduduk yang produktifnya sangat sedikit. Nah, Indonesia ini punya kelebihan. Nah, ada bonus demografi nih antara tahun 2020 sampai 2030 penduduk usia produktif itu sekitar 70% ya dari rentang angka 15 sampai 65 tahun. Dan kalau adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ini pernah mendengar bahwa di negara-negara Eropa baik Jerman, Inggris itu mereka mengalami semacam tanda kutip kiamat ekonomi ada seperti jadi mereka membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak terhadap sektor-sektor industri. Nah, negara-negara maju di lingkup Amerika dan Eropa ini mereka ternyata keterbatasan jumlah penduduk yang memiliki usia produktif. Kalau kita banyak. Nah, permasalahannya kalau di Indonesia banyak usia produktif tapi lapangan pekerjaannya sedikit ya. Bahkan
kita banyak sekali mendengarkan atau melihat efek-efek seperti demonstrasi ya. Mereka ingin lapangan kerja diperbanyak, kemudian lebih banyak menggunakan skill manusia, tapi kenyataannya biasanya justru tergusur dengan adanya teknologi. Mungkin ada pengurangan pegawai disebabkan adanya teknologi yang masuk atau mulai menggantikan peran manusia. Nah, di sini hasil sensus penduduk 2020 itu menurut berita dari jumlah statistiknya ternyata tahun 2020 terakhir ada sekitar 270,20 juta jiwa yang ada di Indonesia, dan usia rentang usia produktif ternyata 70%. Bayangkan itu cukup menjanjikan, yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju. Kalau negara kita masuk ke dalam rentang negara berkembang, di mana negara berkembang itu konteksnya tidak sama ya dengan negara maju yang mereka sudah mahir dalam teknologi, dalam SDM. Nah, mereka teknologi berkembang untuk negara maju, tapi kekurangan mereka tidak memiliki tenaga kerja produktif. Bahkan mereka sampai krisis tenaga kerja yang produktif. Tapi lapangan kerja mereka ada gitu. Tapi kalau di kita banyak tenaga produktif, tapi lapangan kerjanya terbatas. Apalagi zaman sekarang mungkin teman-teman nih banyak yang mengambil perkuliahan mungkin lebih banyak ke IT, kemudian atau desain grafis, kemudian ilmu komunikasi dan lain sebagainya, paling banyak dicari lah oleh generasi muda supaya mereka lebih dikatakan supaya tidak ketinggalan zaman dan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Intinya seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam 30 tahun terakhir ini ternyata bisa merubah kaitan dengan pola penyakit. Nah, kalau pola penyakit berubah terkait dengan perilaku manusia. Kalau di tahun 1990 penyakit menular banyak ya, dari mulai infeksi saluran, pernapasan atas, tuberkulosis, diare dan lain sebagainya. Nah, menginjak tahun 2010, apalagi tahun terakhir kemarin kita mengalami 2 tahun masa pandemi ya, di mana kita benar-benar dikontrol aktivitasnya, kita tidak bisa bergerak bebas dan lebih merubah pola perilaku manusia yang tadinya kita mulai kerja di rumah atau terkungkung dengan keadaan tidak bisa untuk beraktivitas seperti normal, dan sekarang sudah mulai berusaha untuk back to normal ya, walaupun di Indonesia masih belum dibuka itu kalau di Amerika sudah dilepas yang namanya sudah tidak ada lagi COVID ya, sudah pemerintahnya sudah mulai memberikan tahtaman bahwa COVID telah hilang, tapi di Indonesia belum ya. Nah, ini yang merubah perilaku manusia untuk bisa lebih memiliki gaya hidup yang sudah tidak sehat lagi mungkin ya. Mungkin teman-teman di kampus nih atau teman-teman yang mahasiswa-mahasiswi ini, karena kita sudah lama pandemi ya, sudah lama tidak ngapa-ngapain di rumah, enak makan tidur, akhirnya kita kurang berolahraga ya, kurang melakukan aktivitas yang kaitannya dengan kebugaran. Nah, tekanan darah tinggi, stroke, jantung, dan kencing manis itu hampir semua sekarang nggak cuma nyasar ke usia-usia yang lebih tua, tapi anak muda sekarang sudah mulai nih merasakan itu. Contohnya seperti kolesterol. Nah, kadang kita tanpa sadar kolesterol seolah-olah hanya dimiliki orang yang rentang usianya lebih tua, tapi zaman sekarang tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena perilakunya sudah berubah nih. Perilaku manusia zaman sekarang sudah berubah dari mulai Dari mulai pola makannya, kemudian pola istirahatnya, itu pola tidur ya. Bahkan saya yakin anak-anak muda ini lebih senang begadang ya. Bagi anak-anak muda zaman sekarang jam 10, jam 11 itu masih sore, ya. Akhirnya aturan jam tidurnya pun berubah. Nah, dari pola hidupnya, pola makannya berubah, kemudian akan menyebabkan penyakit-penyakit yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada. Nah, bahkan
hal-hal yang di luar jangkauan kita ya, yang dulunya mungkin tidak akan mungkin terjadi di usia muda, sekarang bisa menjangkiti usia muda kayak diabetes ya, kemudian kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan sekarang banyak sekali produk-produk yang bahan dasarnya lebih ke lebih banyak menggunakan kadar gula yang berlebih. Makanya tidak heran kalau usia muda sudah obesitas ya, sudah diabetes seperti itu. Nah, lanjut nih. Untuk kesehatan nih. Kalau kita ingin kampusnya sehat atau mungkin diri kita sehat, kita kan harus melibatkan lintas sektor ya, seluruh aktor pembangunan termasuk masyarakat itu harus ikut andil dalam mewujudkan praktik perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi hidup bersih dan sehat bukan untuk diri sendiri, bukan untuk di rumah saja, tapi di kampus juga berperan, kemudian di masyarakat juga. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan? Nah, melakukan aktivitas fisik secara rutin setiap hari. Nah, berhubung saat ini lepas dari pandemi, kita mulai nih mau back to normal gitu ya. Dengan adanya back to normal ini, kita pasti akan lebih sering ya melakukan aktivitas fisik di luar. Sudah tidak khawatir lagi, mudah-mudahan tahun depan sudah tidak ada lagi tuh ya, COVID lagi gitu ya. Kemudian membudayakan konsumsi buah dan sayur tiap hari. Nah, ini anak zaman milenial saat ini agak susah ya untuk mengkonsumsi sayur terutama ya, lebih senang junk food. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ya, jadi pemeriksaan kesehatan secara rutin tidak hanya harus dilakukan oleh usia yang dewasa ya, tapi usia muda pun sekarang harus bisa melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian tidak merokok. Ini Indonesia nih mayoritas anak mudanya umur, kalau tidak salah umur 11 tahun sudah kena merokok ya. Nah, ini agak saya bilang memprihatinkan lah. Karena memang kalian pernah menyimak tidak kalau iklan rokok di televisi itu selalu ditayangkan di atas jam 10. Tujuannya supaya pertama tidak dilihat oleh anak kecil ya, kemudian tidak ditiru oleh anak yang belum dewasa, dan di tiap iklan kalau rokok itu kan asumsinya kita kalau ngelihat iklan rokok itu apa? Wah, keren nih cowoknya, maco banget ya, keren nih bisa menghadapi tantangan atau segala hambatan tuh kayaknya dia bisa deh. Kesannya kalau kita ngelihat secara sekilas, wih keren nih cowok yang ngerokok. Nah, dari image seperti itu kebanyakan muda-mudi itu menganggap kalau nggak ngerokok banci gitu kan, istilahnya seperti itu. Ada yang berbicara seperti itu. Padahal secara kesehatan ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya, walaupun sulit untuk dilepas tidak merokok ini memang perlu usaha yang lebih ya. Karena memang iklan rokok di Indonesia itu benar-benar secara gamblang ya, lebih banyak daripada iklan-iklan yang lain. Jadi lebih kenceng. Dan bea cukai aja lumayan menyumbang bea cukai terbesar ya rokok. Bahkan sponsor olahraga pun juga sepak bola kadang-kadang seharusnya nggak boleh ada rokok, tapi kadang suka di lapangan bolanya nggak ada ya nama merek rokoknya, tapi iklannya didukung oleh sponsor rokok. Ya sangat memprihatinkan. Nah, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol dan zat adiktif lainnya. Dan pengelolaan stres secara baik. Nah, untuk stres ini biasanya hampir bisa menjangkit semua kalayak ya, semua dari segi semua umur, dan memang untuk di kota-kota besar tingkat stresnya jauh lebih tinggi dibanding pedesaan. Karena faktor-faktor itulah yang bisa membuat gaya hidup penduduk kota dengan penduduk desa ini berbeda. Kalau penduduk yang tinggal di daerah perkotaan itu ritmenya lebih cepat, kemudian mereka lebih suka waktu adalah sesuatu yang memang berharga kalau di kota ya. Jadi semuanya pada berlomba-lomba untuk mencari rezeki, kemudian lebih ambisinya terlihat kalau di daerah perkotaan. Nah, sedangkan kalau di desa, orang-orang yang tinggal di desa mereka hidup itu lebih bersahaja ya, menikmati waktu, kemudian mungkin yang mereka capai tidak seambisi orang-orang perkotaan. Makanya tingkat stresnya pun berbeda antara yang tinggal di kota dan tinggal di desa. Tapi sekarang di desa itu sekarang sudah mulai kenal internet, kenal alat-alat
telekomunikasi. Jadi hal-hal yang berbau modern sudah dibawa ke desa. Jadi kalau yang benar-benar pedesaan yang pelosok jauh dari transportasi mungkin bisa saja bisa jauh dari jangkauan polusi udara, kemudian gaya hidup yang hedon ya. Dan anak-anak muda sekarang kan kadang mengikuti gaya hidup tokoh atau idola yang sebenarnya belum tentu tokoh yang diidolakan itu memang sebagai panutan yang baik gitu. Nah ini kalau misalnya tidak didampingi oleh orang tua, kemudian dosen atau orang yang lebih tua, ini kan berbahaya dalam hal untuk perkembangan mental. Kemudian adik-adik mahasiswa dan mahasiswi di sini kan masa-masa transisi dari mungkin sekolah menengah atas, kemudian sekarang sudah mulai menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Itu sudah harus mulai merubah pola pikir yang tadinya di sekolah mungkin lebih sering dituntun oleh guru harus begini harus begitu gitu ya. Nah sekarang sudah mahasiswa sudah bisa polanya berpikir secara mandiri ya. Tugas tidak harus dipaksa-paksa untuk dikumpulkan, tapi harus mulai terbiasa atau mulai merubah pikiran lebih mandiri dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanatkan oleh orang tua menjadi seorang mahasiswa. Nah, kemudian ini mungkin beban ganda penyakit yang ada di Indonesia mengisyaratkan semakin pentingnya upaya promotif dan preventif yang dilakukan sejak dini. Nah, kampus sendiri sebagai tempat belajar dan bekerja berpotensi sebagai tempat pembentukan pola hidup sehat dan sejahtera. Kalau misalnya di kampusnya nggak sehat, kemudian kotor dan sebagainya, otomatis kan kita juga tidak nyaman ya untuk untuk belajar, kemudian terganggu, apalagi mungkin ada beberapa laki-laki yang tanpa memikirkan orang lain bisa merokok di mana saja. Bahkan mungkin yang seharusnya itu menjadi tempat ternyaman buat belajar, ternyata ada kepungan asap rokok tuh. Itu kan membahayakan orang lain ya. Kalau merokok di satu tempat khusus untuk merokok itu mungkin lain soal, karena semuanya akan di tempat tersebut banyak yang merokok dan jadi satu lokasi. Tapi bagaimana kalau dia merokok di sembarang tempat di mana di situ ada orang lain yang tidak merokok? Lebih berbahaya mana? Yang merokok atau yang tidak merokok? Tidak merokok. Kenapa? Karena mereka perokok pasif ya, yang paling berbahaya ya. Karena memang lambat laun memang efeknya nggak langsung sekaligus jadi TBC atau paru-parunya banyak asap rokok atau bisa ada jantungnya bocor dan sebagainya. Itu kan efek-efek jangka panjang. Tapi bagi orang yang merokok memang tanpa disadari mereka hanya seolah-olah ya saya cuma merokok, tidak mungkin bagi yang merokok tidak merasa terganggu, tapi bagi yang menghisap asap rokoknya akan terganggu. Kalian pernah lihat nggak? Ini di satu tempat umum misalnya di angkutan umum ya, di mana space-nya itu terbatas, kemudian tanpa bibu ada seorang laki-laki yang merokok, padahal di situ ada orang tua, ada anak kecil. Nah ini loh yang sangat disayangkan gitu. Jadi pola hidup sehat, pola kebiasaan masyarakat ini sebenarnya pelan-pelan adik-adik di sini juga seharusnya untuk kalau toh memang harus disediakan areal merokok gitu ya, itu areal tersendiri gitu. Jadi di ruangan misalnya perpustakaan itu dilarang merokok, kemudian di kantin seharusnya ada larangan seperti itu. Di kita mungkin masih jarang sekali yang melakukan hal itu untuk mengingat ya. Nah, kesehatan di sini merupakan kondisi yang sempurna dan sejahtera dari fisik, mental, sosial yang tidak hanya terbebas dari sakit dan penyakit. Dan kebanyakan kalau kita menganggap sehat itu sehat fisik jasmani ya. Padahal kalau seumpama
psikisnya tidak sehat juga itu juga berbahaya. Misalnya stres yang tidak teratasi kemudian terakumulasi menjadi depresi. Nah, depresi ini berbahaya, sangat berbahaya akibatnya. Misal contoh orang yang terlalu banyak tekanan, baik itu dari lingkungan pergaulan, dari lingkungan keluarga, kemudian orang tersebut tidak ada tempat untuk sharing misalnya atau berbagi karena dia introvert misalnya. Itu di kemudian hari dia bisa melakukan hal-hal yang kalau sudah tingkat depresi itu hal-hal yang membahayakan dirinya. Dan mengelola stres ini kan tiap orang berbeda-beda. Ada yang dengan cara curhat di mana media sosial ya. Walaupun kadang di media sosial bukan menemukan solusi malah menambah masalah biasanya. Nah, ini tren sebenarnya, tren anak muda zaman sekarang kalau ada masalah apapun gitu atau mungkin ngobrol sama orang itu udah langsung upload, baik itu media sosial yang banyak followernya atau WhatsApp sekalipun mereka sudah langsung update. Jadi sekarang tuh merasa tidak ada privasi ya gitu ya. Nah, lanjut kemudian health promoting university atau HPU ini akan menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dan selain itu, hasil kegiatan ini menjadi bahan advokasi kebijakan agar HPU menjadi salah satu indikator akreditasi perguruan tinggi. Memang sekarang sudah banyak perguruan tinggi yang menekankan kesehatan universitas, kampus sehat. Jadi kalau di tingkat sekolah ada sekolah sehat, di kampus juga ada kampus sehat nih. Kampus sehat itu tadi salah satunya mungkin bisa kriterianya seperti ini. Gimana sih penerapan kampus sehat itu ada 7 temanya. Pertama, literasi kesehatan, termasuk keamanan berkendara ya. Kalau bisa aman ya, aman dari hal-hal yang membahayakan. Kita juga yang menggunakan kendaraan motor itu harus menggunakan helm. Kemudian interaksi sosialnya juga harus baik. Kemudian aktivitas fisik macam-macam. Kalau di kampus biasanya suka ada ekstrakurikuler sama dengan sekolah ya. Mungkin kalau di kampus mungkin ada semacam kegiatan ekstrakurikuler seperti mungkin mahasiswa pencinta alam atau mungkin hal-hal yang lain yang menuntut. Kemudian pola makan sehat. Nah, kemudian kesehatan mental dan area bebas narkoba, tembakau dari alkohol, area bebas dari kekerasan, perundungan atau pembulian ya, dan pelecehan seksual. Kemudian pembentukan lingkungan hidup yang aman dan ramah disabilitas. Disabilitas di sini adalah orang yang cacat secara fisik ya. Jadi di kampus tersebut juga harus ramah terhadap orang-orang disabilitas. Nah, mengapa sih universitas dijadikan campaign atau kampanye untuk menjadi kampus sehat? Karena kampus sendiri berpotensi untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan mahasiswa dan staf serta komunitas di sekitarnya. Kemudian kedua, universitas juga dapat menggunakan pengaruhnya di komunitas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi lewat kampus juga sebenarnya bisa mengkampanyekan kepada masyarakat sekitar untuk kita hidup lebih sehat ya. Jadi biasanya masyarakat kan kalau melihat atau figur mahasiswa itu adalah namanya juga mahasiswa, berarti maha itu kan besar, siswa itu adalah peserta didik. Jadi mahasiswa di sini tugasnya tidak hanya belajar, tapi dia bisa menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, mahasiswa ini juga bisa memberikan contoh yang baik, perilaku yang baik kepada masyarakat. Makanya nggak aneh kalau di kampus suka ada PKL, ya kan? Ada KKN. Nah, itu adalah implementasi dari materi-materi yang mereka dapatkan sebelumnya di kampus untuk diterapkan ke masyarakat. Kemudian ketiga, universitas merupakan institusi besar dan banyak orang menghabiskan banyak waktu mereka. Jelas, kita ada yang mahasiswa dan mahasiswi ini senang kumpul di kampus kan Pak, ketemu banyak teman pertama, yang kedua bisa tukar informasi, ketiga kita juga bisa melakukan pembelajaran ya, artinya belajar di satu tempat, mungkin di
ditugaskan oleh dosen, kita bisa kumpul di satu lokasi, baik itu mungkin di perpustakaan atau di kantin, kita membahas tema atau tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian kita juga bisa melakukan hal-hal positif lain. Kemudian universitas juga memiliki mahasiswa yang akan menjadi tenaga profesional pembuat kebijakan. Kita tidak tahu ya ke depannya ini adik-adik mahasiswa di sini bisa menjadi calon dosen mungkin ke depannya. Nah, karena memang selain sekarang sebagai peserta didik, nanti ke depan kalian bisa jadi pendidik. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi dari sini alasan mengapa sih universitas dijadikan tempat untuk kampus sehat ya. Peluang kampus sehat dalam mewujudkan masyarakat sehat. Jadi kalau kampusnya sehat, otomatis masyarakat di sekitar kampus itu juga bisa ikut misal kolaborasi kerjasama strategis dalam mewujudkan masyarakat sehat. Kolaborasi bisa dengan kita jadi keluar. Bekerja sama dengan dinas LH misalnya, kemudian bekerja sama lagi dengan instansi yang lain. Nah, ini kolaborasi untuk bisa mewujudkan masyarakat sehat di sekitar lingkungan kampus tersebut. Kemudian bisa melibatkan staf, dosen, dan mahasiswa sebagai agen perubahan di keluarga dan komunitas. Jadi mahasiswa yang ingin melakukan suatu kampanye terkait kampus sehat misalnya, sudah teredukasi, nah bisa melibatkan seluruh komponen yang ada di kampus. Dari situ nanti ada agen perubahan, menularkan yang namanya tema sehat ya, itu kepada keluarga, komunitasnya, tempat tongkrongannya, kemudian kepada masyarakat. Jadi memang mahasiswa ini tidak hanya belajar atau mendapatkan ilmu di kampus, tapi bisa mendapatkan pengalaman di masyarakat, bagaimana caranya bisa menerapkan ilmu yang telah didapat di kampus itu diterapkan ke masyarakat. Walaupun mungkin mahasiswi atau mahasiswa di sini itu baru semester awal misalnya. Wah, saya belum lulus, Bu. Bagaimana ini? Apakah saya harus nunggu lulus baru saya bisa berinteraksi atau bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat? Tidak harus seperti itu. Jadi di semester-semester awal ini bisa menjadi pembelajaran atau menjadi semacam pengalaman bagaimana caranya membangun komunikasi kepada masyarakat untuk bisa menciptakan perubahan yang lebih baik terkait kesehatan. Kemudian terkait kebersihan. Mungkin kita nanti sebentar lagi ngomongin tentang kesadaran lingkungan ya. Nah, kemudian ketiga, transisi penting yang memberikan dampak pada masyarakat. Jadi kita kalau bisa mengepush diri kita atau mendorong diri kita untuk punya slogan seperti ini. Saya hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Posisi kita tidak harus membuat diri kita menjadi the best ya di antara yang terbaik, tapi kita paling tidak harus menjadi yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau sudah yang bermanfaat bagi orang lain, pasti kita ada tabungan pahala dong ya. Jadi dan tidak semua orang itu kalau asumsinya atau keinginan kita hanya ingin menjadi yang terbaik, biasanya kita kadang ada tanda kutip, maaf nggak semua ya. Jadi seolah-olah menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi yang terbaik. Tapi dengan kita melakukan suatu perubahan bermanfaat bagi sesama, paling tidak ada efek domino positifnya. Alangkah senang kita apabila misalnya contoh, kalau kita nanti ke depan melakukan KKN misalnya, di suatu lokasi yang terpencil sekali, kemudian di sana nggak susah air bersih. Kemudian kita mau melakukan upaya membuat sumur buat melahirkan air. Itu kalau sudah jadi dan airnya sudah ada, berarti kita kan memberikan kemudahan bagi orang lain, kemudian air itu kan sangat dibutuhkan oleh warga, bahkan kita pun juga sangat butuh air. Yang tadinya nggak ada air, lokasi itu kemudian telah dibangun sumur atau pipa, misalnya saluran air, itu kan jadi
tabungan pahala juga bagi kita. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa kita hidup ini harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Hal sekecil apapun, hal positif apapun harus kita bisa tularkan kepada orang lain. Jadi, ya. Kemudian lanjut, ini implementasi ke rangka kampus sehat. Dari mulai kebijakan sistem, sarana prasarana, kemudian kesadaran dan aksi dan perilaku. Nah, ini kebijakan sistem sarana prasarana itu seperti kebijakan kampus sehat. Nah, kampus Piksi nanti mungkin bisa menelurkan semacam kebijakan-kebijakan terkait kampus sehat. Misal, sekarang di Piksi nanti ke depan sudah ada area-area khusus untuk misalnya ruang perokok gitu ya. Atau di area-area kayak misalnya kantin, kemudian perpustakaan, itu sudah ada larangan tidak merokok di tempat. Misalnya. Atau di kampusnya nanti ke depan mungkin kalau seumpama ada lahan atau mungkin ada space yang kosong, walaupun mungkin bukan tanah, bisa menaruh atau membuat semacam kayak posisi untuk menanam tanaman dalam bentuk pot ya, jadi untuk bisa mempercantik ruangan, tanaman dalam ruangan. Kemudian bisa saja dari kesempatan yang layanan promosi kesehatan, bisa juga kebijakan dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi serta kurikulum dan co-kurikulum terkait promosi kesehatan, kemudian peningkatan kapasitas mengenai Promkes ya, program kesehatan, penelitian terkait Promkes, praktik sukarelawan dalam kampus untuk Promkes, serta dukungan dana untuk program kampus sehat. Karena di sekolah, kalau sekolah sudah ada namanya sekolah sehat. Nah, ada programnya. Nah, di kampus ini juga sudah mulai dibentuk, sudah mulai ada pencanangan di kampus sehat. Kemudian kesadaran dan aksinya ada zero tolerance. Zero tolerance ini maksudnya tidak ada toleransi untuk yang perokok, konsumsi alkohol, penyalahgunaan obat terlarang, bullying atau perundungan, kemudian pelecehan seksual, pelarangan keselamatan di jalan atau penggunaan helm saat berkendara. Nah, ini perlu ada partisipatif aktif dari mahasiswa staf dalam penerapan kampus sehat. Area promosi kesehatan dari mana? Dari mulai health literacy, kemudian kesejahteraan dan kesehatan mental, interaksi sosial, aktivitas fisik, perilaku makan sehat dan gizi seimbang, ya, serta perilaku-perilaku yang kaitannya dengan keseimbangan dalam beraktivitas dari mulai bekerja, kemudian kita seimbangkan dengan olahraga dan makanan sehat. Nah, ini nanti akan hasilnya akan terdampak atau terbentuk dari tingkah laku. Nah, ini perubahan perilaku dengan terwujudnya kampus sehat, dari mulai kesadaran sivitas akademika tentang perlunya mewujudkan kampus sehat, kemudian berubah menjadi agen perubahan bagi masyarakat dalam praktik hidup sehat. Nah, selanjutnya dosen dan tenaga kependidikan memiliki tingkat kesehatan yang bagus. Jadi kampus yang sehat juga masyarakatnya sehat. Dari kampus yang sehat juga menularkan masyarakat yang sehat. Jadi kampus atau universitas itu adalah duta ya, kayak jadi semacam membawa efek positif bagi masyarakat yang ada di sekitar. Lanjut, ini sistem dan infrastruktur kebijakan program kampus sehat. Contohnya larangan merokok, narkoba, alkohol itu bisa ditempel di beberapa sudut kampus misalnya yang terlihat. Nah, ini semacam warning kepada mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian sistem dan infrastrukturnya dari mulai gedung bangunan yang aman, lingkungan aman, bersih dan hijau. Kalau misalnya lingkungannya aman, bersih dan hijau, otomatis menjalankan program belajar ya, mengajar pun juga menjadi lebih nyaman. Dan kita juga sudah mulai ya akhir-akhir ini masyarakat atau generasi muda yang peduli lingkungan, mereka sudah mulai tuh go paperless, sudah tidak lagi menggunakan kertas. Kita sudah lagi tidak menggunakan minuman kemasan, tapi dia bukan pakai tumbler ya, ke model tumbler. Jadi kita bawa tumbler dari rumah, kemudian kalau ada spot-spot isi dispenser, kita bisa mengisi itu. Nah, ini bisa langkah ke depannya kampus bisa mewujudkan hal itu
dengan didukung oleh sivitas akademika dan unsur-unsur terkait di situ. Nah, ini salah satu slogan yang ada di kampus, salah satu kampus di Indonesia. Dia slogannya kampus sehat, nyaman, tertib, dan aman. Disingkat kampus nyaman teman. Jadi, no smoking, kampus bersih dan hijau, kampus ramah disabilitas, sama dengan kampus tertib dan aman. Nah, ini adalah syarat untuk menciptakan kampus sehat. Ini salah satu contoh campaign ya, kampanye atau dalam bentuk leaflet tentang andil untuk kampus sehat ya. Kemudian ini salah satu yang harus dilakukan. Jadi ibaratnya memang di sini kampus sehat smoke free campus. Jadi kampus yang bebas rokok ya. Kira-kira mungkin nggak nih terwujud nih? Ini belum ada soalnya di sekitaran Banten, saya kayak di daerah Serang ya, Serang Cilegon, saya belum pernah menemukan kampus yang sudah mulai slogan ini, smoke free campus. Ini agak berat, tapi bukan langsung bersikap apatis ya, atau seolah-olah kayaknya tidak mungkin, tidak seperti itu. Tapi ini ke depan bisa diberlakukan. Jadi intinya area-area tertentu sudah tidak atau dilarang merokok. Kalau di luar negeri memang sudah ada denda ya untuk tidak merokok sembarangan. Apalagi di tempat-tempat umum. Kayak tadi tempat parkiran, kantin, kemudian laboratorium, itulah tempat-tempat umum yang dilarang untuk merokok. Ini di selasar contoh yang selasar kampus yang memang ini dilarang. Ini salah satu salah satu kampanye ya dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini mereka membuat slogan seperti ini. Ini salah satu kantin dan mereka juga membuat slogan seperti ini. Oke, nah kesadaran lingkungan. Yang kita tahu kesadaran lingkungan adalah orang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan baik antara kesatuan maupun seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Jadi hampir banyak mayoritas generasi muda ini bersikap apatis terhadap apa sih yang namanya sadar lingkungan gitu. Dalam contoh hal kecil, kita pernah nggak sih buang sampah sekecil misalnya bungkus permen? Ada yang masih buang sembarangan bungkus permen. Gimana? Puntung rokok. Pasti ada ya, sering itu. Banyak sering itu Bu. Sering. Banyak kayaknya Bu. Nah, sering sekali puntung rokok dianggapnya remeh ya, kemudian membuang puntung rokok itu di sembarang tempat. Itu sudah merusak atau sudah membuang sampah sembarangan, walaupun cuma puntung rokok. Bungkus permen yang kecil pun juga termasuknya sudah membuang di tempat sembarang tempat, dianggapnya sudah membuang sampah sembarangan. Itu satu bungkus permen misalnya dibuang 1 orang. Kalau 20 orang, 30 orang, akhirnya menggunung ya, jadi kotor. Nah, kita nggak sadar kita hidup di dunia ini atau di bumi tempat kita berpijak, tidak hanya kita saja yang di sini ya kan. Artinya yang berpijak di sini. Ada banyak orang. Kemudian kita juga berpikirnya bahwa di bumi ini kan sudah semakin menumpuk ya jumlah sampah baik itu dikelola maupun tidak dikelola. Yang tidak dikelola sangat banyak, apalagi banyak sekali masyarakat yang bersikap apatis itu tadi, membuang sampah sembarangan. Bahkan sekarang masalah buang sampah sembarangan kaitannya bukan makin tinggi pendidikan makin paham tentang itu. Bahkan ada juga orang yang berkendara, naik mobil atau naik motor, membuang sampah langsung di jalan. Pikir mereka mungkin dengan dibuang di jalan raya udah hilang ya sampahnya. Sampahnya kan nggak mungkin hilang ya, bergeser, berpindah. Nah, inilah yang diperlukan untuk kesadaran kita. Kalau seumpama di jalan, kemudian ada sampah yang kita hasilkan, kalau bisa cari atau berhenti dari tempat sampah, kemudian buang di tempat sampah.
Tapi kalau tidak, kalau sampah yang masih, berarti kalian bawa sampai tempat tujuan yang ada tempat sampahnya. Kenapa? Yang namanya mahasiswa ini adalah tokoh yang bukan tokoh, mahasiswa ini kan kalau di mata masyarakat adalah sesuatu yang memang sudah dewasa dan bisa menjadikan contoh ya bagi orang lain dengan tabiat attitude yang lebih baik lagi gitu. Kalau kalian biasanya buang sampah sembarangan zaman sekolah, nah sekarang sudah mahasiswa mulai dirubah. Ya, mulai dirubah kebiasaan itu yang tadinya buang sampah sembarangan walaupun kecil sekalipun itu berdampak positif apabila sudah menjadi kebiasaan ya membuang sampah pada tempatnya. Walaupun sekarang jargonnya sudah bukan seperti itu, tapi kita harus milah sampah non organik dan sampah organik. Mohon maaf Ibu, waktunya sudah habis. Ya, dikit lagi Mbak, dikit lagi, bentar. Selanjutnya saya akan bisa saya minta 5 menit lagi untuk menjabarkan. Iya Ibu, bisa. Oke. Boleh Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan itu bisa jadi faktor ketidaktahuan informasi. Ya, benar. Kemudian kemiskinan itu identik dengan karena mereka hidup miskin, otomatis mereka tidak berpikir untuk sadar terhadap lingkungan. Yang penting mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian kemanusiaan ya. Kemudian selanjutnya gaya hidup. Baiklah, ini salah satu paradigma yang harus kita usung ya. Sekarang ada istilah 3R, reduce, reuse, recycle. Saya menjelaskan ini sekilas, tapi nanti pas kalau ada session tanya jawab mungkin akan saya jelaskan. Ini tentang pengurangan sampah, reduce ya, reuse menggunakan kembali, recycle menggunakan ulang. Ini adalah satu contoh reduce, reuse, dan recycle. Kalau reduce berarti kita membatasi yang biasanya pakai kantong plastik, sekarang kita pakai bawa kantong belanjaan sendiri. Makanya saya pribadi juga kalau ke Indomaret atau ke Alfamaret saya akan membawa kantong belanja sendiri. Jadi itu kalau di kota besar sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tren ya. Kemudian kalau reuse itu menggunakan ulang ya. Jadi dibuat eco brick atau bisa dipakai untuk wadah sabun cair ya. Misalnya ada botol plastik daripada dibuang bisa dibuat eco brick. Kemudian ada istilah recycle, mendaur ulang plastik yang sudah bekas kita buat kreasi kerajinan. Mungkin itu saja, sebagian nanti seumpama ada waktu mungkin bisa ada tanya jawab, saya akan menjelaskan apabila ada pertanyaan. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan walaupun cukup bentar, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa dipahami oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Kurang lebihnya apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya bertanya Kak. Saya Kak mau bertanya. Baik, untuk Hafi. Saya mau bertanya Kak. Baik, untuk Edo Nur Alimin, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edo Nur Alimin, Prodi Manajemen Informatika, Mentor 8. Izin bertanya, bagaimana cara supaya tidak kecanduan merokok? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak mau bertanya. Kak. Baik Ibu, mau dijawab terlebih dahulu? Bisa ditampung juga nggak apa-apa, biar sekalian nanti. Saya Kak. Bu, izin bertanya Kak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafid. Bagaimana Bu kalau misalnya saya merokok, di dekat saya ada orang, itu asapnya kan masuk ke orang, itu berbahaya enggak Bu? Ya. Ya, Iya, itu dong Bu. wajar. Ada lagi? Baik, selanjutnya Udah. yang Saya Bu, saya Kak. Ini Bu. silakan. Baik, saya Noval Fadila mau bertanya dari Prodi MI. Pertanyaan saya yaitu gimana lembaga kebersihan di negara kita supaya sampah-sampah lingkungan itu bersih. Terus apakah ada lembaganya, Pak? Pak Bu? Ya seperti itu. Oke. Sudah? Baik, Ibu. Sudah. Sudah? Iya, Ibu. Bisa saya jawab berarti satu persatu ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara supaya tidak kecanduan merokok? Memang banyak nih anak-anak muda zaman sekarang ini susah Bu, alasannya susah Bu saya berhenti merokok karena memang sudah kebiasaan. Ditambah circle pertemanannya mereka itu ya perokok semua gitu ya biasanya. Nah, sebenarnya yang tips berhenti untuk merokok itu yang pertama ya ada motivasi. Motivasi di sini yakni membulatkan tekad untuk berhenti merokok. Motivasi ini kan datang timbul dari diri sendiri dong ya. Biasanya kalau orang lain yang menyuruh, tapi kita nggak timbul dari diri sendiri, tidak ada niatan, itu agak susah, nonsen istilahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhenti merokok itu seketika atau total itu memang nggak bisa langsung. Misal saya biasanya ngerokok, tiba-tiba hari ini nggak ngerokok, itu agak susah memang. Jadi yang perlu dilakukan adalah bertahap. Misal hari biasa ngerokok sebungkus satu hari misal atau lebih dari satu bungkus. Nah untuk bisa berhenti itu nggak bisa langsung berhenti total tidak merokok sama sekali. Mungkin bertahap yang tadinya sebungkus sehari tiba-tiba jadi setengah sehari ya kan. Kemudian sebulan atau 2 bulan kemudian bisa cuman satu harinya cuma 5 batang misalnya. Lama-lama akhirnya berhenti. Dengan mengingat waduh efek ke depannya saya jadi jantung berdebar-debar atau bisa jadi nafas agak tersengal-sengal atau efek paru-paru dan itu ini jangka panjang ya. Dan biasanya orang perokok nih ya, bukan biasanya dan ini menurut fakta ya, dan saya melihat sendiri kawan saya laki-laki dia perokok berat dan pada saat melakukan rutinitas berolahraga ya olahraganya sebenarnya tidak terlalu berat ya. Tapi berbeda itu akhirnya dampaknya berbeda dengan yang sehat dan tidak merokok. Padahal usianya, contoh ini kejadian nyata ya. Saya punya rekanan punya teman dua laki-laki, yang satu berumur 50 tahun, yang satu berumur 30 tahun. Pada saat melakukan olahraga seperti badminton ya, untuk 1 jam ke depan ternyata yang usia 50 tahun ini kan bukan perokok. Yang 30 tahun ini perokok. Ternyata untuk season selanjutnya, ini yang umur 30 tahun sudah ngos-ngosan. Tapi yang 50 tahun masih tetap bisa ini. Itu kan fakta. Jadi bukan hoax ya. Jadi memang kenapa jadi ngos-ngosan? Karena memang paru-parunya itu sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang ada dalam rokok, nikotin ya kan. Zat yang berbahaya bagi tubuh. Itu nanti efeknya akan terasa pada jangka panjang gitu ya. Kemudian ketiga, bisa mengenali waktu dan situasi di mana Anda atau mahasiswa seperti kalian itu paling sering merokok pada saat apa nih? Waduh Bu, saya kalau ngerokok kalau lagi pusing atau ini saya harus ngerokok nih biar nggak pusing. Ada seperti itu ya. Mungkin yang tadi saya bilang bahwa berhenti merokok total itu agak sulit, tapi harus dilakukan secara bertahap. Jadi yang tadi sebungkus pelan-pelan sampai dia sudah tidak lagi kecanduan. Kemudian berolahraga secara teratur. Memang tidak semudah yang diucapkan memang. Tapi kalau kita sudah termotivasi dalam diri kita untuk tidak merokok, itu apapun walaupun
yang jadi godaan adalah teman. Circle pertemanannya masih ngerokok nih. Nanti kalau nggak ini, kita yang tadi udah niat ngerokok akhirnya kena lagi gitu ya. Itu balik lagi ke diri kita. Kalau sudah ada motivasi atau sudah ada keinginan untuk benar-benar berhenti merokok, mungkin bisa secara perlahan. Atau yang tadinya biasanya nggak merokok, ada yang bilang, asam tuh nggak enak nih mulut gitu ya. Bisa diganti dengan mengunyah permen karet atau permen biasa gitu kan. Itu soalnya ada yang yang dulunya perokok berat, kemudian dia total tidak merokok. Cara step by step-nya seperti yang saya tadi bilang tadi. Jadi akhirnya dia setelah tidak merokok, dia lebih rajin ngantongin permen. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, berbahaya tidak nggak kalau seumpama kita merokok, ada orang lain sih, sangat berbahaya. Karena orang lain sebagai perokok pasif ya, kita aktif. Kenapa berbahaya? Kalau perokok itu kan dia menghisap rokok, kemudian asap itu dikeluarkan. Tapi bagi yang perokok pasif, mereka akan menghirup asap tersebut. Ya. Jadi cukup berbahaya kalau seumpamanya sering perokok orang yang tidak merokok atau perokok pasif sering terpapar asap rokok, dia nanti bisa mengakibatkan kerusakan paru-paru dalam jangka panjang ya kan. Dan itu sangat berbahaya. Makanya kenapa kalau menurut etika kalau ingin merokok berarti harus pertama lihat sikon, lihat tempat. Apakah di kanan ini tempatnya tempat areal terbuka atau tertutup. Yang kedua, apakah pada saat kalian merokok di kanan kiri tidak ada orang. Kalau tidak ada orang tidak masalah ya. Tapi kalau ada orang itu sebenarnya sudah tidak sopan sebenarnya. Atau bisa saja mungkin ada yang izin boleh tidak merokok di sini. Tapi memang idealnya kalau merokok di tempat khusus, di tempat ini ya, di tempat ruangan tersendiri. Kalau misalnya pernah ke tempat-tempat lain kayak misal bandara itu ada ruangan khusus perokok. Jadi di ruangan itu khusus perokok semua. Itu nggak masalah. Jadi sama ngisep-ngisep bareng ya, ngisep asap bareng. Tapi kalau yang di tempat terbuka area umum sebenarnya kalau di negara maju, negara maju kayak Eropa sudah tidak diperbolehkan atau dilarang untuk merokok di tempat-tempat umum. Seperti yang saya tadi bilang ya. Jadi cukup berbahaya ya. Kemudian pertanyaan 3, nah, gimana sih menjaga kebersihan di Indonesia? Nah, di Indonesia ini kan jumlah sampah logikanya semakin bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi meningkat ya, konsumsi baik makanan, kemudian hal-hal yang lain yang dibutuhkan manusia itu kan makin meningkat, sampah pun akan semakin meningkat. Dan di Indonesia itu sudah ada program pengurangan sampah ya. Pengurangan sampah dengan cara apa? Dipilah. Sampahnya itu sampah organik dan non-organik dipilah. Di mana sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai di lingkungan. Ya, mudah terurai itu berasal dari alam, kayak sayur-sayuran, buah-buahan, yaitu masuk ke dalam sampah organik. Sampah yang mudah membusuk. Kalau sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan berasal dari zat kimia kayak plastik, kaleng, kaca, beling, ya, kertas dan lain sebagainya itu masuk ke dalam sampah non-organik. Dan sampah juga ada yang masuk kategori sampah limbah B3. Sampah berbahaya dan beracun itu kategorinya seperti lampu TL, baterai, kemudian pembalut, ya, pampers itu masuk ke dalam limbah B3. Styrofoam masuk ke dalam limbah B3. Kemudian jarum suntik atau ampul ya itu masuk ke dalam kategori limbah B3. Biasanya sampah limbah B3 paling banyak berasal dari rumah sakit, puskesmas atau klinik-klinik kecantikan. Nah, di situ kita harusnya mulai saat ini sudah mulai di rumah ya. Di rumah itu kan penghasil sampah. Saya juga penghasil sampah. Adik-adik sekalian juga penghasil sampah. Nah, untuk bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di TPA itu dari rumah sudah harus dikelola dengan cara memisahkan sampahnya. Tapi bukan berarti dipisah saja. Kalau dipisah saja antara organik dan non-organik tidak dikelola, nanti sama petugas kebersihan dicampur lagi dong. Berarti percuma ya. Jadi langkahnya adalah memisahkan sampah organik dan non-organik. Sesudah dipisahkan kemudian dikelola. Sampah organiknya bisa dibuat kompos ya. Skala rumah tangga dengan menggunakan komposter. Kalian bisa lihat ya, searching di Shopee ya, itu kan ada alat komposter. Itu alat yang bermanfaat banget, berguna banget untuk membuat kompos skala rumah.
Kemudian sampah yang non-organik, kita tahu ya, botol plastik, kemudian kertas koran, kertas biasa itu kan laku dijual oleh pengepul ya, dibeli oleh pengepul lah ibaratnya apa kalau ini pemulung ya. Tapi kalau misalnya skalanya banyak atau jumlahnya banyak biasanya pakai pelapak ya. Tapi kalau skala rumah biasanya ada pemulung ya yang bisa dia mau beli produknya itu bisa dijual. Nah, jadi sisanya adalah sampah yang nggak bisa kita kelola, misalnya kayak batu baterai itu kan kita nggak bisa kita kelola, kita sendirikan karena tidak bisa bercampur dengan sampah yang lain, akan bisa terjadi ledakan nantinya. Jadi di Indonesia menerapkan sistem pengurangan sampah dengan cara sampahnya dipilah, kemudian dikelola ya dengan cara tadi tuh bisa di recycle ya, didaur ulang kalau yang plastik. Bisa juga dijual di pengepul atau dibuat kerajinan ya, seperti itu. Mungkin itu saja jawabannya. Ya, sudah? Ada pertanyaan lagi? Baik. Bagaimana untuk penanya? Cukup Kak, cukup. Baik, sudah Bu. Izin bertanya Kak. Ya. Izin bertanya. Iya. Kalau rokok itu mengandung zat apa? Ya. Oke. Ada lagi? Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokok itu kan nggak baik buat kesehatan. Tapi kenapa sampai sekarang rokok itu masih tetap beredar dan manfaat dan tujuan rokok itu apa sih? Apa cuma buat gaya-gayaan aja atau apa gitu? Makasih. Manfaat apa? Manfaat tidak merokok. Manfaat merokok dan tujuannya buat apa gitu? Apa cuma buat gaya-gayaan aja gitu? Ya, baik. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Hah? Bu, bagaimana kalau adanya warga negara asing itu yang masuk ke Indonesia, itu bisa mempengaruhi sensus penduduk nggak? Misalnya itu mungkin berbeda kebiasaan, ya seperti kayak misalnya kan kalau di luar negeri itu kan minum alkohol itu seperti hal yang biasa gitu. Ya, oke. Udah, itu aja? Udah. Oke. Mungkin saya akan jawab ya dari 3 penanya. Yang pertama, nah ini nih perlu dicatat nih, apa aja sih kandungan rokok ini sebenarnya sampai dicap sebagai sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Walaupun kesannya efeknya mungkin merasa antara perokok dan tidak perokok atau sama aja, ujung-ujungnya akan meninggal seperti ada yang bilang seperti ya. Tapi sebenarnya zat apa saja sih yang ada di dalam rokok yang membahayakan kita? Yang pertama yang perlu diketahui itu rokok selain ada nikotinnya, kita mengenal zat aseton di dalam rokok itu. Aseton itu adalah zat yang fungsinya menghapus cat. Aseton. Kita kalau misal cat misalnya bodi mobil atau apa itu cat kuku lah, kalau perempuan suka ada ya, ada penghapus. Nah, itu ada kandungan zat aseton dalam rokok. Terus kemudian ada zat apa lagi? Ada zat yang berbahaya, zat namanya zat itu bersifat karsinogenik ya, yang bisa membahayakan organ dalam, yaitu namanya napitlamin. Napitlamin ini semacam zat kimia yang efeknya sungguh berbahaya dan masuk kategori zat beracun. Kemudian selanjutnya ada metanol. Kita tahu metanol itu kan sejenis alkohol ya, metanol sejenis alkohol dalam kandungan yang cukup kecil tapi masuk ke dalam rokok. Terus ada lagi zat karsinogenik atau zat yang beracun lain seperti dimetil nitrosamin ya. Ini kan kalau jurusan kimia mungkin
Berarti ya karena ini umum, saya secara umum menjabarkan secara umum saja. Kemudian ada kandungan kapur barus ya, kapur barus. Kemudian ada lagi kandungan unsur berbahaya, kadmium. Kadmium itu sama dengan modelnya kayak timbal, tapi ini kadmium ini efeknya sebagai unsur yang sangat berbahaya bagi tubuh. Kadmium, kalau ada kandungan tubuh dalam kadmium itu efeknya luar biasa ya. Dan kadmium ini biasanya dipakai untuk aki mobil. Kemudian ada apa lagi dalam itu? Ada CO, karbon monoksida, yang sangat berbahaya, dan biasanya CO itu dikeluarkan oleh gas pembakaran kendaraan bermotor. Jadi kita kenalkan ada CO2 itu ya, kalau kita menghirup udara, O2 menghasilkan CO2. Nah, CO itu lebih berbahaya daripada CO2, karbon monoksida ini. Dan karbon monoksida ini biasanya dihasilkan oleh pembakaran kendaraan bermotor, seperti itu. Nah, hal-hal Tapi kalau misalnya kalau misalnya di bibir tuh kering gitu tuh. Misalnya apa? Ya di bibirnya kering gitu Bu, kering banget gitu tuh, kayak banyak nikotin gitu. Nah, itu efek-efek dari sebenarnya bibir kering itu nggak perokok juga kadang kalau misal kita kurang vitamin ya, kurang minum, dehidrasi itu bisa bibirnya bisa kering sebenarnya, bukan perokok aja. Jadi bukan perokok aja. Kita kadang kita ngerasa nggak bibir kita kering, ternyata kurang cairan bisa. Nah, kalau efek misalnya perokok itu kan ada efeknya bibir hitam gitu ya. Itu efek zat nikotin yang terserap. Jadi mau tidak mau ada yang bilang, wah saya emang ngerokoknya dibakar dulu deh ininya biar nggak terlalu ini, tapi sama aja sebenarnya. Efeknya juga jangka panjang. Mungkin kita tidak terasa, tapi itu akan membuat paru-paru kita ya mau tidak mau antara paru-paru yang sehat sama yang kurang sehat akibat perokok itu kan berbeda karena itu kan asap. Apalagi sekarang ada dalih, Bu saya emang udah nggak ngerokok tuh, yang ngerokok batangan, kita pakainya apa namanya? Yang lagi tren sekarang vape ya. Vape. Vape gimana dampaknya vape? Bu, vape obat nyamuk. Vape. Apa vape ya? Vape ya. Vape. Nah, vape itu kan sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada rokok yang batang. Kenapa? Karena vape itu lebih ke zat kimia yang terkandung pun juga ada di situ. Nah, dia kan elektrik modelnya ya, jauh lebih berbahaya. Jadi bukan berarti rokoknya diganti vape kemudian aman nih, Des. Tetap ada resikonya, dan di dalam vape itu juga ada kandungan zat beracunnya juga selain kadmium. Itu aja. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya apa tadi tuh? Oh, kenapa sih kok banyak yang ingin merokok? Apakah itu karena biar keren atau apa ya? Bisa tanyakan aja ke ini nih yang laki-laki nih. Kenapa merokok gitu? Biasanya orang merokok itu kan pertama karena yang membuat mereka jadi perokok itu yang menjadi ininya kan adalah lingkungan ya, lingkungan mereka berteman, circle-nya. Yang tadinya nggak kenal rokok, mungkin karena penasaran ya, sama aja sebenarnya modelnya, mungkin hampir dengan kayak narkoba ya. Awalnya tidak tahu dan penasaran, mencoba cari tahu, akhirnya lama-lama jadi kecanduan. Yang membuat kecanduan rokok ini adalah zat nikotinnya. Jadi ada tuh istilah, waduh, kok kalau nggak ngerokok kayak pusing ya, kok kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, seolah-olah kayak buntu, kok kalau nggak ngerokok ngomong itu nggak bisa lancar. Itu sebenarnya sugesti. Kenapa? Karena memang biasanya ngerokok tiba-tiba nggak, ada yang hilang. Itu. Dan kenapa sih orang kok lebih senang merokok apa buat gaya hidup? Bisa jadi. Karena iklannya di rokok itu kan iklan rokok banyaknya menyimbolkan atau dibuat simbol bahwa laki-laki itu jantan, gentle, ya kan? Lihat aja iklan rokok, nggak ada kan yang laki-lakinya itu lemah gemula, itu nggak ada. Dibikin supaya lebih strong, dibikin lebih macho, lebih laki banget ya. Sebenarnya itu semacam apa ya, pencucian otak ya, kayak brainwash supaya ya itu orang-orang menganggap kalau tidak merokok banci ya, banyak istilah seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ya. Ini efek jangka panjangnya yang akan mempengaruhi kesehatan kita, cepat atau lambat. Ya. Kemudian apabila ada warga negara asing masuk ke Indonesia, bisa nggak mempengaruhi? Sangat-sangat bisa sekali.
Misal ada orang luar negeri, nggak usah jauh-jauh, mungkin sekarang lagi banyak orang Korea masuk ke Indonesia ya. Orang Korea biasa minum soju misalnya, itu kan kebudayaan mereka karena di sana mereka cuacanya dingin dan dengan minum soju itu mereka akan menghangatkan badan. Sama kayak di daerah Eropa dengan minum bir atau anggur bisa menghangatkan badan. Ini memberikan pengaruh. Tapi dengan catatan apabila kita kembali lagi, mayoritas di Indonesia ini kan Islam ya, Muslim. Nah, kita kembalikan kepada agama. Di agama sudah melarang. Kenapa dilarang meminum khamar ya? Apa meminum minuman keras? Efeknya jangka panjang, bisa mencelakakan orang lain, berbuat onar. Mohon maaf Ibu, waktunya sudah habis. Oke. Jadi itu lagi. Jadi intinya apapun yang terjadi di lingkungan kita, apabila dibenturkan oleh agama, misalnya larangan agama kita melarang ya, itu pegangan itu. Jadi tidak kalau misalnya seorang mahasiswa yang sudah memegang teguh ajaran agamanya, saya yakin nggak akan gampang terpengaruh itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Anita Piliana sudah memaparkan materinya. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anita sudah bergabung di PKKMB 2022. Baik, semangat untuk peserta PKKMB. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa Bu Anita. Terima kasih Bu Anita. Kapan-kapan kami bisa silaturahim ya, ke tempat Ibu. Terima kasih, barokallah ilmunya. Izin pamit ya Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Dadah Ibu. Ya. Baik, terima kasih kepada Teh Rosita yang telah memandu materi kelima tadi ya. Itu materi terakhir kita pada hari ini ya, teman-teman. Ya, Kak. Ya, Masya Allah sekali ya. 5 pemateri tadi sangat luar biasa semuanya. Terima kasih, Kak. Iya nih, teman-teman pada mencatat atau tidak nih? Ada yang mencatat sebagian, ada yang enggak. Tergantung orangnya, Kak. Aku disebutkan nanti dicatat. Boleh dong nih, perwakilan dari teman-teman. Ada yang ingin menjelaskan kembali secara singkat saja ya. Boleh dari materi yang pertama atau kedua. Silahkan teman-teman. Perwakilan saja nih. Silahkan. Itunya. Kenapa? Silahkan, ada yang bersedia? Saya, Kak. Oke. Wulan Sari ya. Silahkan Wulan Sari. Mau materi berapa nih? Materi yang pertama. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Sari dari Manajemen Informasi. Ingin mengulas kesimpulan untuk materi pertama. Kesimpulan materi pertama ialah 4 dasar negara kita adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wulan Sari sudah? Sudah, Kak? Apa tidak terdengar? Oh, iya. Oke. Tapi untuk materi 2 sampai 5-nya
juga mencatat kan? Mencatat sih Kak, tapi kayaknya Iya. Iya, nggak apa-apa. Tadi untuk selanjutnya siapa yang bersedia lagi? Satu Saya orang lagi Teh. ya. Siapa? Saya, Bu. Saya, Kak. Saya Kak nomor 3. Sama Saya Saya Teh materi Yang mau kedua. raise hand dong. Saya Teh. Hafid deh. Hafid deh. Lambaikan tangan. Nanti dulu, Ge. Saya Kak nomor 3. Jangan ketawa. Jawab ya. Utis Saya ngasih nih, Utis. kesempatan pada kawan-kawan. Utis, ada Utis? Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam dong, Utis. Maaf Kak, sebelumnya nggak bisa nyalain kamera. Tadi bajunya kebasahan pas mau cari makan pas zuhur. Oke, Soalnya tidak ngekos. apa-apa. Ya, silahkan lanjutkan. Materi yang ketiga itu kesimpulannya menurut saya ya, gak tahu menurut orang lain, sukses dengan potensi yang kita miliki sendiri. Kan yang ngebahasnya itu tentang diri kita sendiri. Jadi sukses dengan potensi yang ada di diri kita sendiri. Terus jangan takut apa yang dibilang sama orang, bangkit apa yang dikatain orang. Terus satu lagi tuh kayak sukses ada di tangan kita sendiri gitu. Udah cukup. Oke, terima kasih Utis. Berarti Utis ini Saya, sudah Kak. menyimak dengan baik ya. Siap Kak, Kak, sudah. saya, Kak. Oke, kita berikan satu kesempatan lagi ya. Oke, Hafid, Saya, Kak. silakan Hafid. Silakan Hafid. Ya, materi yang kelima Kak, tentang merokok ya. Iya, boleh. Silakan. Apa ya? Sebenarnya merokok itu kayak bikin nikmat sih Kak. Di kayak semacam kayak orang dewasa itu bikin nikmat, tapi itu mengganggu resiko juga sih Kak. Misalnya kalau lagi tidur terus rokoknya jatuh kena celana. Ya itu doang Kak. Saya Teh yang ke Izin menambahkan Kak. ya. Sudah cukup ya, teman-teman. Masya Iya Allah. udah cukup. Iya. Masya Allah sekali ya, teman-teman ini berarti sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik ya. Betul. Jadi ada kesempatan lagi kan ya? Sudah cukup ya? Hanya 3 orang saja. Oke. Baik, teman-teman, berikutnya yaitu sesi foto bersama ya. Silahkan. Untuk teman-teman yang belum meng-on-kan kameranya, silahkan di-on-kan terlebih dahulu ya. Ya Kak. Bentar Kak, Emang bentar mau Kak. foto Kak? Silahkan teman-teman, di-on-kan terlebih dahulu ya kameranya, karena kita akan melakukan foto bersama. Oke siap. Yuk, yang belum, silahkan di-on-kan terlebih dahulu ya kameranya. Iya nanti dulu ya, betul ya Kak? Iya. Ya, kadang bikin aku kesel. Chandra ganteng banget, Chandra. 1, 2. Ya Chandra bang, ganteng banget Chandra. Oke, teman-teman sudah siap? Oke, saya lagi Ya, oke semua ya. Sudah Teh. Boleh dihitung aja Bu. Ayo Bu, MC, dihitung aja. Kacamata gede kacamatanya tuh. Oke, siap. Gaya dong teman-teman semuanya nih. Keluarkan gaya andalan kalian.
Oke. 1, 2, Kak, 3. bentar Kak, bentar Kak. Bangke. Oke, 1 kali lagi ya. Ipo sete. 1 kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ulang. Sekali lagi Kak, sekali lagi. Oke, ini terakhir ya. Terakhir ya. Terakhir, 1 kali lagi. Fikri, yang benar kamu fotonya Fikri. Kamu tuh ya. 1 kali lagi ya, ini terakhir. Woi, Sudah siap semuanya? Sudah siap belum nih? Ya, sudah. Chandra mana Chandra? Alvin. Alif, diam si Alif. Alvin, diam si Alvin. Kamu tuh. Oke, udah siap nih? 1, 2, 3. Oke, udah ya. Lagi. Udah Kak. Lagi dong, lagi. Udah kak, asal Iya, teman-teman tolong. Nyalain dia. Gak muat Lagi kamera di grup fotonya. Mega. Teman-teman tolong di nonaktifkan ya mikrofonnya. Baik, fotonya sudah ya teman-teman ya. Baik, berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Wahyudi. Kepada Kak Wahyudi kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Amin. Istajib doana ya Allah. Amin. Lancar. Amin enggak? Amin. Tinggi kayaknya barusan bangun tidur. Amin. Istajib doana ya Allah. Istajib doana ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Allah, amin. Istajib doana. Amin. Randy berisik woi. Benar. Amin. Kan doa. Amin. 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 Ardi. Amin. Oke. Udah, Kak. Amin. Iya, baik. Acara berikutnya yaitu penutup. Marilah kita menutup acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik. Baik, teman-teman. Dan akhirnya kita sudah berada ya di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini. Tentunya di acara PKKMB Online 2022. Dan tentunya juga terima kasih kepada seluruh pemateri hari ini. Saya pamit undur diri.
Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh panitia PKKMB 2022, saya Erni Aulia. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluarkan ini ya. Mangan, ngelimangan. Woi. Mentor 5 Goyang, mana? Mentor Lur. 5, woi. Aduh. Mentor 5, woi. Nomor 16, woi. Besok masuk, Woi, woi. mentor 5, woi. Chandra ganteng, woi, Chandra ganteng. Mana Chandra ganteng? Banget. Masuk, woi. Masuk. Chandra ganteng, Chandra ganteng. Indra. Chandra ganteng. Si Fikri kayaknya barusan bangun tidur tuh si Fikri.